Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau Allah yang menempatkan kami di dalam rahmat dan kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan bersama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mengerti akan apa yang Engkau kehendaki, serta kami melakukannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Salah seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Hal itu terjadi pada zaman Kaisar Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini banyak orang begitu peka mendengar apa yang terjadi. Bahkan matanya pun begitu cepat untuk melihat apa yang terjadi di sekitar mereka. Tetapi sayangnya tidak banyak orang yang peka untuk bisa berbuat sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 hingga ayat yang ke-30 mengajarkan kepada kita betapa pekanya murid-murid ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Agabus yang pada waktu itu dipenuhi oleh kuasa Roh, dan dia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Mereka begitu peka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Agabus, tetapi bukan hanya itu. Dikatakan di dalam ayat 29, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Luar biasa apa yang dilakukan oleh para murid. Mereka bukan hanya peka mendengar apa yang terjadi, tetapi mereka juga begitu antusias untuk menolong saudara-saudara mereka yang ada di Yudea. Mereka mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kita melihat di sini bagaimana ada kebersamaan di antara para murid di dalam menghadapi krisis yang terjadi. Mereka tidak bekerja seorang diri, mereka tidak mengumpulkan seorang diri, tapi mereka bersama-sama memiliki kepekaan, memiliki rasa kebersamaan untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. Di sini kita juga melihat bagaimana murid-murid juga mengajarkan kepada kita bagaimana mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dengan senang hati mereka berbagi dan menolong saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, menarik tadi dikatakan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Artinya, tidak semua mungkin mereka berlebih. Mungkin ada di antara mereka juga yang sedang, yang pas-pasan. Bahkan mungkin benar-benar kurang. Tetapi lihatlah, ketika apa yang mereka dengarkan itu mendorong mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau berbagi dan menolong orang
Apakah mereka kehilangan sesuatu secara materi? Ya, pasti. Yang tadinya mereka harusnya memiliki sekian, tapi mereka harus berbagi. Tetapi makna dari apa yang mereka lakukan itu jauh lebih bermakna daripada mereka kehilangan sebagian dari apa yang mereka punya. Tapi sukacita untuk bisa berbagi dan menolong orang lain itu jauh lebih besar. Dan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu apalagi yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari adalah bagaimana respon yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Respon yang peka, bukan hanya peka melihat, peka mendengar, tetapi ada sebuah respon yang peka untuk bisa menolong orang lain, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Nah, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita belajar. Kiranya kita pun demikian. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang di dalam kebersamaan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki hati yang peka, hati yang bersama-sama ingin menolong orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan yang kedua adalah mari kita menjadi pribadi yang suka berbagi dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah mari kita menjadi orang yang peka di dalam respon kita untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, dan hari ini mari kita melihat di sekitar kita, siapapun itu, mungkin keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin tetangga kita, orang-orang yang tidak kita kenal, tapi kita tahu bahwa orang itu butuh dibantu. Mari Bapak, Ibu, jangan tunda, lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mau belajar sebagaimana para murid Tuhan, menjadi pribadi yang di dalam kebersamaan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bersama mau menolong orang-orang di sekitar kami. Kami juga menjadi pribadi yang suka berbagi dan menolong, dan kami juga menjadi orang-orang yang peka berespon terhadap situasi yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong setiap kami. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.